Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan senantiasa pula meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dengan meningkatnya ketaatan kita kepada Allah, insyaallah kita akan mendapati hari akhir yang insyaallah diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu di antara sebab kita bisa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, berusaha sekuat tenaga untuk istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, adalah keyakinan kita bahwa kita akan bertemu Rabb kita, bahwa kita akan bertemu Allah Azza wa Jalla, bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di dunia. Itulah yang menyebabkan kita punya motivasi untuk senantiasa berusaha memperbaiki amal-amal kita, berusaha memperbanyak amal-amal kita. Jangan sampai kita nanti menyesal di yaumil qiyamah, pada hari di mana kita akan mendapatkan rapor kita, ya. Pada hari di mana kita akan mendapatkan kitab kita, kita akan melihat dengan yakin, dengan keyakinan kita masing-masing, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang luput dari diri kita selama hidup di dunia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, yang tidak bisa memanfaatkan waktu kita di waktu di dunia. Kita semuanya berpacu dengan waktu yang sangat singkat. Di akhir zaman ini, kata Rasulullah, waktu berjalan sangat-sangat singkat. Waktu setahun ibarat sehari. Hanya dengan mungkin masih ingat setahun yang lalu kita berpuasa, ya? Tidak terasa sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sebulan sebelum Ramadan, berarti 1 bulan lagi insyaallah kita memasuki bulan Ramadan. Waktu ini luar biasa, ya. Sadaqa Rasulullah, benar kata Rasulullah, pada akhir zaman ini nanti waktu ini akan terasa sangat-sangat cepat, ya. Walaupun mungkin hitungan detik jamnya sama, akan tapi dalam perasaan kita waktu ini berjalan luar biasa cepat. Untuk itu mari ya kita tingkatkan keyakinan kita bahwasanya kita akan menghadap Rabb kita, menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga di dalam setiap ibadah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang khusyuk, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam setiap ibadah kita,
karena kita yakin bahwasanya ibadah kita dinilai oleh Allah, ibadah kita dilihat oleh Allah, dan ibadah kita nanti akan diberi balasan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini memasuki bulan Sya'ban, kami ingatkan bagi panjenengan semuanya yang masih mempunyai hutang puasa Ramadan, ya terutama mungkin kaum ibu, ya kami ingatkan kalau masih ada untuk segera dilunasi, ya jangan sampai terlewati, karena hal-hal seperti ini terkadang mungkin panjenengan karena kesibukannya, ya sehingga belum sempat untuk qadha puasa Ramadan tahun yang lalu. Sama di dalam sebuah riwayat Aisyah istrinya Rasulullah itu biasa untuk mengqadha puasa wajibnya di bulan Sya'ban. Bukan berarti beliau suka mengakhirkan, akan tapi mungkin karena kesibukan beliau sehingga Aisyah itu baru bisa mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Kita niatkan, kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan cara apa namanya, istilah manusia mungkin bulan bazar, ya, di mana Allah membuka pintu-pintu surga selebar-lebarnya, membuka pintu pahala seluas-luasnya. Ya, kalau di hari-hari biasa saja sudah sedemikian banyak, ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu pahala dibuka setiap hari. Di bulan Ramadan lebih lagi. Karena apa? Karena Allah itu tahu bahwa manusia itu tempatnya dosa dan kesalahan, sehingga kalau tidak dibarengi dengan pahala-pahala ekstra itu tidak mungkin nutup. Ya, kalau hanya mengandalkan ibadah kita yang pas-pasan, ya, kita tidak mungkin bisa masuk surga. Makanya Allah memberikan kemudahan bagi kita, ya, dengan sholat saja misalnya, ya, hanya bergeser dari rumah ke masjid sudah lipatnya 27 kali. Itu. Hanya dengan membaca Al-Quran, ya, di waktu sholat dengan di luar sholat itu dilipatkan sekian kali. Itu kemudahan dari Allah. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa menutup kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga nantinya kita pantas menjadi penghuni surga. Ya, kalau toh nanti ada yang terpaksa mondok di neraka, itu bukan salah siapa-siapa, salah kita, ya, salah sendiri. Kenapa sewaktu di dunia tidak mau mengambil kemudahan-kemudahan di dalam mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebagai muqaddimah agar supaya kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk semakin meneguhkan akidah kita, keyakinan kita. Ketika keyakinan kita semakin kuat, ya, itu insyaallah kita tidak akan mudah untuk meringan-ringankan, ya, di dalam beribadah, tidak menyepelekan ibadah yang sifatnya kita laksanakan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya keyakinan, keimanan, akidah kita akan semakin bisa memanfaatkan waktu-waktu kita, sisa waktu kita untuk bisa banyak menambah pahala kita yang insyaallah akan memperberat timbangan amal kebaikan kita dan membuat kita menjadi manusia-manusia yang nantinya akan mendapatkan catatan amalan perbuatan kita dari
dari sebelah kanan. Kata, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Barang siapa yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, maka dia nanti akan diberi hisab dengan hisab yang mudah, dan mereka akan bertemu keluarganya, anak istrinya, ya, dalam keadaan bergembira. Tapi kebalikannya, ya, kalau yang diberi dari belakangnya, ya, diwehna bangun mungkin atau wehnana kalau tangan kiri. ini berbahaya, ya. Kita nanti kan dibuka, benar-benar dibuka, ya. Kita membaca kitab kita sendiri, kita menghisab diri kita sendiri. Dari catatan perbuatan amal kita sewaktu di dunia, kita sudah tahu nyong arep mlebu ngendi. Nah, hal-hal seperti ini harus kita sadari, harus kita jadikan motivasi. Untuk apa? Untuk memperbanyak amal fitnya, agar supaya nanti, ya, begitu nampak rapot orang deg-degan. Sama di dunia saja, ya, orang tua yang terima, yang sekolah anak, ya, padahal, ya, yang terima orang tua sing deg-degan. Apa maning nampak rapote dewek, ya, terkait dengan surga dan neraka. Ini gambaran, bukan gambar, ini kenyataan, ya, realita yang harus kita hadapi nanti. Ya, tidak bisa tidak, kita akan menghadapi itu semuanya. Jadi kita sebisa mungkin mempersiapkan diri kita. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita surat Al-Maidah. Kita sampai kepada akhir daripada surat Al-Maidah 116 sampai 120 nanti insyaallah, ya. Berarti 5 ayat insyaallah akan kita selesaikan hari ini. Mudah-mudahan cukup waktunya, ya. Semending-semending, ya, alhamdulillah, ya, sudah berjalan beberapa tahun. Orang ketang seayat seminggu sepisan tekan surat Al-Maidah. Itu Al-Maidah itu masuk ke juz berapa? Ada yang hafal? Suratnya surat yang ke-6. Ini sudah sampai juz yang ke berapa? Ke-7 atau 8? Iya. Mudah-mudahan, ya, kita masih diberi kesempatan untuk bisa khatam. Ya, wallahu a'lam. Entah saya duluan atau panjenengan dulu. Kalau saya duluan berarti nanti harus ada yang meneruskan. Itu diganti. Bukan mengganti, tapi meneruskan. Gitu. Jadi harus bersiap masing-masing, ya. Ya, wallahi tidak ada yang tahu. Barangkali besok saya dipanggil oleh Allah, terus kajiannya mandek, ya, man. Itu. Jadi monggo kita berusaha meningkatkan diri kita, terutama, ya, untuk menguasai ilmu agama agar bisa senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Kita baca terlebih dahulu dari surat yang ke-116 sampai 120 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Mandan banter biar pas berhenti di tanda wakaf.
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
boleh berhenti. Kalau mau berhenti berarti berhentinya di nun tasjid dan dengung. Wa ma fihin, berhentinya seperti itu. Kalau mau berhenti, kalau mau disambung ya seperti tadi. Ya, ketika ada nun tasjid, mim tasjid atau segala harakat tasjid itu di akhir bacaan itu ditahan 2 harakat. Gitu. Tajwidnya seperti itu. Sekali lagi ya, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya tartil itu yang utama adalah mad, panjang pendek, karena bahasa Arab itu berpengaruh panjang pendeknya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia secara tersirat juga berpengaruh. Ya, antara ngomong bodoh kalau bodoh berbeda maknanya. Ya, antara ngomong yang pendek dan yang panjang itu tersiratnya berbeda. Akan tetapi bahasa Indonesia tapi artinya tidak begitu jauh berbeda dengan bahasa Arab. Ya, sekali kita salah membaca panjang pendeknya itu bisa merubah arti. Ya, jadi harus benar-benar dilatih. Ya, kalaupun kita sudah latihan kok salah baik, Allah Maha Pengampun, rasa pedih. itu jadi ya kita berusaha ya, karena kita ngajinya wis kaki-kaki ini gitu. Ya, jadi ya tidak apa-apa, yang penting usahanya. Kita saling mengingatkan. Kalau misalkan, karena saya juga banyak belajarnya otodidak, jadi mungkin banyak salah. Hanya dengan kalau saya salah silakan diingatkan, tidak masalah bagi saya malah terima kasih. Gitu. Kalau dengan salah ya saya juga akan mengingatkan. Yang paling mudah ketika panjenengan belajar membaca Al-Quran, sering-sering mendengarkan qori-qori yang sudah diakui dunia. Jadi panjenengan bacaannya, terutama panjang pendeknya itu sering murojaah dengan bacaan para qori dari seluruh dunia. Ya, salah satu saja, nggak usah semuanya, agar supaya tidak salah membaca panjang pendeknya, terutama panjang pendeknya. Kalau masalah tajwid itu itu fungsinya adalah untuk memperindah bacaan. Ya, itu memang penting juga, karena semakin kita membaca dengan tartil dengan bagus, nanti akan membuat lebih mudah untuk diterima oleh yang mendengarkan, gitu. Berbeda dengan kalau kita membaca cara bahasanya ladragan. Itu jadi kita berusaha ya setayang, tapi berusaha, terutama yang masih umur 35 ngisor itu masih 40 ngisor lah. Saya kira masih bisa dirubah ya. Engger 40 dhuwur wis angel lah. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau yang masih 40 ke bawah insyaallah masih bisa dirubah, masih bisa dirubah. Ini tergantung niat karo usaha. Kita terjemahkan terlebih dahulu sambil mempelajari tafsirnya. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas mengenai Al-Maidah, ya. Ayat surat Al-Maidah itu diambil dari ayat-ayat 114 ini. Ya, menceritakan tentang Hawariyin. Hawariyin itu siapa? Itu para muridnya atau sahabat Nabi Isa alaihissalam. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ada 12 orang. Ada 12 orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu ketika
kaum Hawariyin ini meminta kepada Isa bin Maryam agar supaya Isa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menurunkan makanan dari langit, menurunkan Al-Maidah. Ini nama suratnya diambil dari ayat 114 ini. Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idah. Ya Allah, turunkan atas kami ma'idah, hidangan dari langit, agar supaya menjadi id bagi kami, bagi li awalina, bagi orang-orang pertama kami, wa akhirina, dan orang-orang di akhir, ya, wa ayatan minka, dan sebagai ayat, sebagai mukjizat dari engkau. Kenapa mereka meminta seperti itu? Ada ayat-ayat sebelumnya sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya bukan berarti orang-orang Hawariyin itu tidak percaya kepada Isa, hanya untuk apa? Untuk membuat hati mereka semakin tenang, ya, sama seperti permintaan Nabi Ibrahim, ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim sedang bermunajat kepada Allah, dia meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana caranya Allah menghidupkan orang mati. Itu dalam surat Al-Baqarah sudah pernah kita bahas. Lalu begitu juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa agar supaya hatinya mantap, gitu. Apa yang diminta Nabi Musa? Nabi Musa kepengen beruh Gusti Allah. di atas di bukit Tur Sina, ya, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, cara wong juga dulu, aku pengen beruh kok, baru pengen beruh jenengan. Gampang ya, karena Allah, jangankan Allah Tabaraka wa Ta'ala, malaikat Allah saja tidak akan mungkin bisa nampak di bumi, karena bumi tidak mungkin kuat untuk menahan ataupun ditempati oleh satu orang malaikat dalam bentuk aslinya. Apa maning sih Allah yang maha besar, gitu. Ketika Nabi Musa meminta demikian, ya, Allah berfirman, kamu perhatikan gunungnya. Kalau kamu pengen melihat saya, kata Allah, perhatikan gunung. Angger gunungnya si utuh berarti tayang dalam aku. Itu makanya begitu Allah menampakkan, bukan menampakkan, ya, istilahnya menurunkan sesuatu, ya, burung si tembe semending paribasane, gunung tersebut sudah hancur, dan Nabi Musa pingsan. Gitu. Nah, setelah itu baru para nabi Musa maupun Nabi Ibrahim menjadi hatinya tenang. Kenapa? Karena ada tambahan, ya, ada tambahan karena melihat langsung, sehingga tambahan keimanannya menjadi lebih tenang. Gitu. Begitu juga dengan kaum Hawariyin ini, mereka sebenarnya sudah yakin kepada Isa. Bagaimana tidak yakin? Nabi Isa dari mulai kecil sudah bisa berbicara. Nabi Isa membuat patung, ya, dari tanah liat berbentuk burung, lalu ditiup terbang dengan izin Allah. Nabi Isa menyembuhkan orang yang penyakit lepra dan orang yang buta dari lahir, disembuhkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Semuanya adalah mukjizat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Akan tetapi qadarullah, kaum Hawariyin ini meminta agar supaya diturunkan hidangan dari langit. Dan di ajaran Nasrani sekarang juga dikenal, ya, yang namanya, saya lupa hari apalah, mereka merayakan, ya, hari di mana diturunkan makanan dari langit. Benar-benar ketika Nabi Isa berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ya, Allah menurunkan makanan tersebut. Lalu
pada 115 Allah mengancam, ini sudah aku berikan ayat yang nyata, ya. Kalau sekiranya masih ada yang ingkar setelah diturunkannya Al-Maidah ini, Allah mengancam, ya. Fa inni ungadzibuhu adaban la ungadzibuhu ahadam minal alamin. Akan aku azab dengan azab yang tidak pernah, ya, ditimpakan kepada orang lain, ya, karena kebangetan sesudah diberi mukjizat yang luar biasa banyak, tetapi masih sangat ingkar juga. Ini pada ayat yang ke-115. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-116. Wa idh qala Allah, ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam. Kapan ini terjadi? Ini ketika Yaumul Hisab. Ini ketika Yaumul Hisab. Allah berkata kepada Isa, A'anta, apakah engkau berkata linnas kepada manusia, ittakhiduni, ambillah aku, jadikanlah aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, dua buah Tuhan atau dua orang Tuhan, min dunillah. Nabi Isa ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumil akhir nanti, hei Isa bin Maryam, apakah kamu mengatakan, kamu menyuruh manusia untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain daripada Allah? Kenapa Allah berkata demikian, bertanya demikian? Apakah karena Allah tidak tahu? Tidak, bukan seperti itu. Ini sebagai ayat, sebagai ujian. Gitu. Lalu apa jawaban Isa? Isa berkata, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, tidaklah pantas bagi aku, ma yakunu li an aqula, aku berkata, ma laisa li, apa yang bukan menjadi hakku, ya, bihaq li, ya, ma laisa li bihaq, menjadi hak li untukku, laisa bukan. Itu jadi Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Bagaimana mungkin saya mengatakan bahwa saya dan ibuku adalah Tuhan selain Allah yang boleh atau harus disembah? Itu bukan hak aku, katanya. Itu secara panjangnya seperti itu. Lalu Isa melanjutkan, in kuntu qultuhu, jika aku mengatakannya, kalaupun aku mengatakannya, faqad alimtahu, sungguh engkau ya Allah pasti mengetahuinya. Kalau sekiranya Nabi Isa mengatakan bahwasanya, hei manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan, kalaupun Isa berkata demikian, pasti Allah mengetahui. Kenyataannya Nabi Isa tidak mengatakan seperti itu. Ini adalah bantahan, ya, jawaban kepada keyakinan orang Nasrani. Di antara orang Nasrani itu ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu salis, tiga di antara tiga menjadi satu, ya, yaitu Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, dan Tuhan Anak. Itu. Ini dibantah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui ayat ini. Dan Nabi Isa ditanya nanti ketika yaumul hisab di hadapan orang-orang Nasrani, di hadapan kita semuanya, diperdengarkan kepada mereka semuanya di waktu terjadi persidangan akbar nanti. Ya Isa, apakah kamu mengatakan kepada orang-orang ini bahwa mereka diperintah untuk menyembah engkau dan ibumu? Ya, Nabi Isa tentu saja menolak. Saya tidak berkata demikian ya Rabbi. Kalaupun saya berkata demikian, engkau pasti tahulah, karena engkau maha mengetahui.
Lalu Nabi Isa melanjutkan, ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa-apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada di dalam dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini jawaban Isa. Sekali lagi ayat 116 ini ya, makanya agama Islam dengan agama Nasrani yang sekarang pasti akan senantiasa bertentangan gitu sampai akhir zaman. Ya, agama Nasrani yang sekarang mempercayai bahwa Isa ibunya dan satu lagi Ruhul Qudus sebagai Tuhan. Kita jelas-jelas membantah. Makanya sampai akhir zaman nanti akan senantiasa menjadi musuh, tidak mungkin bisa bersatu karena kitabnya saja sudah bertentangan. Ya, walan tardaman kan Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, kata orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho kepada kaum muslimin sampai kalian mengikuti agama mereka. Gitu. Karena apa? Karena Allah berkata adalah kebenaran, yang Allah katakan adalah kebenaran. Sedangkan perkataan manusia mereka banyak mengarang. Ya. Banyak mengarang. Wa yaquluna hada min indillah. Mereka berkata ini dari sisi Allah. Mereka padahal yang ada di dalam kitab mereka ini ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri. Anggar bisa rapat dia cocok, dirubahlah semending. Sehingga apa yang akan terjadi sampai yaumil qiyamah, sampai nanti datangnya Isa bin Maryam di menjelang hari kiamat, baru orang-orang Nasrani yang ada masuk Islam insyaallah taala. Kalau sekarang sampai nanti datangnya Nabi Isa, ya akan senantiasa bertentangan. Karena kitabnya juga bertentangan. Kita harus sadar. Tapi bukan berarti karena bertentangan kita boleh semena-mena kepada mereka atau berbuat tidak adil dengan mereka, ya tidak, bukan seperti itu. Kalau untuk urusan duniawi, ya kita menjalankannya sebatas yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau untuk urusan agama, kita harus berpedoman kepada Al-Quran, pada kebenaran yang hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan kita tidak boleh ragu-ragu. Kalau Allah mengatakan seperti ini, kita yakini. Ya, terserah orang mau bilang apa. Kalau Allah mengatakan sesuatu dalam Al-Quran, kita yakini bahwa itulah yang paling benar, yang paling baik dari segala macam sudut pandangnya, dari segala macam seginya. Kita harus yakini itu akidah kita. Kita lanjutkan. Ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan kepada mereka illa kecuali ma amartani bihi, apa yang kau suruh. Ya, kepada Isa berkata demikian. Aku tidak mengatakan kepada manusia kecuali yang engkau suruh. Padahal setiap nabi apa diperintah hanya untuk menyembah Allah wahdah. Ya, setiap nabi membawa ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah tabaraka wa taala, tidak mensekutukan dengan segala sesuatu. Setiap nabi dan rasul ajarannya sama, tidak berbeda. Dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, ajarannya, pokok ajarannya adalah sama. Ani abudullah rabbi wa rabbakum, agar supaya menyembah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Akan tetapi pada kenyataannya, ya, pada kenyataannya manusia ngarang-ngarang sendiri. Sebelum datangnya Islam itu
Kalau di tahun Masehi itu sekitar tahun 600-an. Sebelumnya ya banyak di Indonesia khususnya adalah mereka menganut paham kepercayaan ya dari Hindu dan Buddha, dan setelah itu baru masuk Nasrani, Kristen. Itu. Secara prinsip mereka juga sebenarnya meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian. Berarti kemungkinan besar itu juga merupakan ajaran dari nabi-nabi terdahulu. Hanya saja ya karena berangsur waktu yang lama sehingga lama-kelamaan pudar ajarannya. Kenapa bisa demikian? Karena banyak di antara mereka itu tidak amanah, ya. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah diselewengkan, ya. Mereka beragama berdasarkan ra'yu, berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Agama dikarang-karang, kon kira apa? Itu yang terjadi, dan ini sunnatullah. Karena kita keturunan Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh, Nabi Idris semuanya ya mereka mengajarkan tauhid. Semestinya kalau tidak menyimpang ya seluruh manusia itu Islam. Akan tapi pada kenyataan tidak demikian. Ini yang terjadi adalah seperti itu, ya. Sehingga agama yang ada menjadi bercampur baur dengan kepercayaan yang tidak bersumber dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi syahid atas mereka, ya, menjadi syahid, menjadi saksi atas mereka selama aku bersama mereka. Selama Nabi Isa masih hidup, aku menjadi saksi dari kaum Nasrani pada saat itu. Falamma tawaffaitani, ya, setelah engkau wafatkan aku. Kita sudah tahu bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, diangkat artinya tawaffaitani di sini Allah sampai hari ini Nabi Isa itu tidak diwafatkan sebagaimana wafatnya orang manusia secara umum, ya. Akan tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah untuk nanti diturunkan kembali. Kenapa seperti itu? Hikmahnya seperti apa? Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Bahwasanya itu qadarullah, kehendak Allah seperti itu. Jadi Nabi Isa berkata, "Falamma tawaffaitani," maka ketika engkau sudah mewafatkan aku, anta raqiba alaihim, engkau menjadi raqib, engkau menjadi apa raqib? Menjadi pengawal, ya pengawal, menjadi teman setia, menjadi pengawas. Maaf, saya mau ngomong pengawas agak banget. Ya, pengawas, ya, yang ngawasi. Ya, yang ngawasi. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menyaksikan segala sesuatu. Ini kalimat yang diutarakan oleh Isa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah engkau wafatkan aku, ya, engkau menjadi pengawas atas mereka, dan engkau menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, jika engkau berkehendak untuk mengazab mereka, maka mereka adalah hambamu, ya. Ini pernah ketika Rasulullah SAW meminta salah seorang sahabat beliau yang bacanya paling bagus untuk membaca suratul Maidah. Ketika sampai kepada ayat yang 118, Rasulullah minta berhenti. Air mata Rasulullah bercucuran, menangis. Ini yang akan terjadi besok, ya.
Isa berkata, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau berkehendak untuk mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, ya, maka engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini perkataan Isa bin Maryam, ya. Kalau sekiranya engkau akan mengazab mereka, ya terserah engkau ya Allah, karena mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Akan tapi jika engkau berkehendak untuk mengampuni mereka, maka engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ya. Mazid perkasa, mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan untuk mengazab. Akan tetapi Allah itu hakim, tidak mengazab dengan semena-mena. Tidak seperti orang kita di dunia. Sudah punya kuasa, mesti senengnya semena-mena. Allah beda. Walaupun aziz, dia itu hakim, bisa menempatkan kekuasaannya. Ya, walaupun dia kuasa, belum tentu dia semena-mena Allah diazab kabeh bae. Bukan seperti itu. Ini maknanya. Allah azizul hakim. Punya kuasa, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya segalanya, akan tetapi tidak semena-mena. Ya. Kalaupun Allah akan memasukkan manusia ke dalam neraka, sekali lagi, itu bukan karena Allah zalim, tapi menungsane sing ora gelem mlebu surga. Itu, ya. Karena Allah sudah sangat mudah, memberi jalan sangat mudah, ya. Ya kita manusianya sih kadang-kadang kader paribasane, ya, kon mari masjid bae abote setengah. Esok kawanan awan ketanggungan asar jalur rampung. Keduanya maghrib angger ora kesoren bisa wis kesel. Alasannya pirang-pirang. Makanya ketika Allah itu masukkan kita ke dalam neraka, itu bukan karena Allah zalim, tapi kita yang tidak mau, ya, kita yang tidak mau dimasukkan ke surga. Dua ayat lagi. Qala Allah berfirman, hada yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hari ini adalah hari di mana orang-orang yang benar, sadiqin, ya, bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Kebenarannya. Apa maksud Allah berkata demikian? Ya, pada hari yaumul hisab nanti, ya, hanya orang-orang yang sedih, orang-orang yang benar, yang bermanfaat. Ya, kalau orang yang artinya antara perkataan dan perbuatannya, antara yang jahar dan yang batin itu tidak sama, tidak bermanfaat. Makanya disebut as-sadiqin, ya. Berguna, bermanfaat pada hari nanti. Karena apa? Karena kita tidak bisa berbohong lagi pada hari itu. Kita akan menjadi saksi buat diri kita sendiri. Tangan kita menjadi saksi, ya, kepala kita menjadi saksi, bahkan kulit kita menjadi saksi untuk diri kita sendiri. Semuanya nanti akan dibuat bisa berbicara untuk menjadi saksi, ya. Tangan nanti berbicara, tangan nyong galunggo, iya. Sikil nanti berbicara, nyong galunggo mlaku maring ene. Itu seperti itu. Bahkan kulit pun seperti itu. Makanya Allah berfirman, hada yaumu yanfa'u as-sadiqin nasidquhum. Ini adalah hari di mana orang-orang yang benar, ya, bermanfaat bagi mereka kebenarannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka mendiami di dalamnya abadan, selama
Lamanya. Berarti selama-lamanya. Selama-lamanya ya kapan? Berapa lama? Ya selama-lamanya. Itu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Kebalik ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Itu. Janjane apa? Bolak-balik dijanjikan surga. Surga janjinya apa nih? Insyaallah nanti kita masuk ke sana ketika kajian malam Jumat. Ya, kita akan bedah alam kubur seperti apa, padang mahsyar seperti apa, sirat seperti apa, secara lebih detail, termasuk nanti di akhir. Berarti tujuan terakhir neraka seperti apa, surga seperti apa. Yang jelas itu adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia, mau di surga atau di neraka, itu akan berada di sana selama-lamanya. Sementara di dunia paling-paling sewidak tahun, 70 tahun angger angger foto. Ini maka untuk dijadikan perimbangan. Di akhir surat Al-Maidah Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin." Baginya bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Antara langit dan bumi berarti awang-awangnya anak kerajaan juga. Anak kerajaan apa? Allah yang tahu. Itu ya. Tapi bagi Allah semuanya adalah milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah akhir daripada suratul Maidah ya. Menjadi akidah kita bersama, menjadi keyakinan kita bersama. Sekali lagi hal terpenting di dalam membina Islam adalah masalah akidah. Ketika keyakinan kita benar sesuai Quran dan Sunnah, insya Allah untuk seluruh amalan-amalan yang lain itu akan lebih mudah untuk menjalankannya. Tapi ketika akidahnya sudah tidak benar, amalan-amalan yang lain akan lebih tidak benar. Begitu nggih? Jadi kita harus senantiasa update ya, perbaharui akidah kita. Jangan sampai kita punya keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.